Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrawati Duaulu dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Pengertian alkana. Alkana adalah jenis hidrokarbon yang hanya mengandung ikatan tunggal. Alkana adalah hidrokarbon sejati, artinya itu hanya terdiri dari hidrogen dan karbon. Alkana juga dapat disebut sebagai hidrokarbon jenuh karena memiliki jumlah atom hidrogen paling banyak per atom karbon. Tata nama. 4 anggota pertama dari deret dalam hal jumlah atom karbon diberi nama sebagai berikut. Yang pertama adalah CH4, metana, yaitu satu karbon jenuh hidrogen. Yang kedua, C2H6, etana, yaitu 2 karbon jenuh hidrogen. Yang ketiga, C3H8, propane, yaitu 3 karbon jenuh hidrogen. Yang keempat, C4H10, butana, yaitu 4 karbon jenuh hidrogen. Selanjutnya adalah pengertian alkohol. Alkohol merupakan senyawa organik yang sangat umum di alam, yang memainkan peran penting dalam organisme hidup, terutama dalam sintesis organik. Tata nama. Metode IUPAC seperti metode sebelumnya diberikan pada prekursor hidrokarbon untuk menyelamatkan namanya, dan cukup tambahkan akhiran ol sebagai ganti ana. Sebagai contoh, yang pertama, jika itu adalah rantai metana, itu akan disebut metanol. Yang kedua, jika itu adalah rantai etana, itu akan disebut etanol. Yang ketiga, jika itu adalah rantai propana, itu akan disebut propanol. Selanjutnya adalah pengertian eter. Eter adalah senyawa yang memiliki 2 residu hidrokarbon yang dapat sama atau berbeda. Tata nama senyawa eter. Menurut trivial, tata nama eter didasarkan pada nama gugus alkil atau aril yang terikat pada atom oksigen. Urutan namanya sesuai dengan abjad dan diakhiri dengan kata eter. Menurut sistem IUPAC, gugus OR disebut gugus alkoksi, sehingga penataan nama senyawa eter dimulai dengan nama gugus alkoksi diikuti oleh nama rantai utamanya. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian senyawa karbon aldehida. Bagi orang awam mungkin akan terdengar asing, namun manfaatnya untuk kehidupan manusia ternyata cukup besar. Selain pada bidang kesehatan, juga berkontribusi sebagai bahan baku industri maupun sebagai bahan pengawet. Tata nama. Secara sederhana, tata nama IUPAC untuk senyawa aldehida adalah dengan mengubah akhiran A pada alkana dengan al. Untuk aldehida dengan panjang rantai karbon yang sama. Baik, yang selanjutnya adalah keton. Keton merupakan salah satu senyawa yang pembahasannya sering disandingkan dengan aldehida. Keduanya merupakan senyawa organik yang teroksidasi dari alkohol. Selanjutnya, tata nama. Tata nama IUPAC keton adalah alkanon. Pemberian nama keton dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Rantai pokoknya merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi karbonil, CO, diberi nama alkanon. Selanjutnya adalah pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat adalah gugus fungsi paling penting yang menunjukkan ikatan rangkap C, O. Jenis senyawa organik ini dapat diperoleh dengan rute yang berbeda. Beberapa asam karboksilat seperti asam sitrat, asam laktat, atau asam fumarat dihasilkan dari fermentasi. Sebagian besar asam karboksilat jenis ini terterapkan dalam industri makanan. Tata nama. Secara umum, senyawa organik ini disebut dengan nama alkana. Mereka juga mengandung akhiran OAT. Contohnya nama yang untuk asam karboksilat adalah asam asetat CH3COOH. Dalam nomenklatur
IUPAC dari senyawa-senyawa ini. Sufiks oat diberikan. Yang selanjutnya adalah ester. Ester adalah senyawa yang dapat dianggap turunan dari asam karboksilat dengan mengganti ion hidrogen pada gugus hidroksil oleh radikal hidrokarbon. Tata nama. Penataan nama ester dimulai dengan menyebutkan gugus alkil diikuti gugus asam karboksilat yang menyusun ester dengan menghilangkan kata asam. Baik, itulah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.